Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman peluncuran rudal balistik dan hipersonik selama latihan bersama dengan Belarusia. Pasukan militer Rusia menembakkan rudal balistik dari lapangan Kapustin Yar di wilayah Astrakhan. Rekaman juga menunjukkan peluncuran rudal hipersonik Zikron dari Laut Barents. Di peluncuran rudal ini merupakan bagian dari latihan bersama penggunaan kekuatan nuklir untuk menghadapi ancaman agresi. Latihan bersama Belarusia ini juga dipantau Presiden Rusia Vladimir Putin. Angkatan bersenjata Rusia juga menggelar latihan gabungan kekuatan nuklir di Belarus selama 3 hari dari 19 Mei hingga 21 Mei 2026. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan latihan ini sebagai persiapan dan potensi penggunaan kekuatan nuklir sebagai tanggapan terhadap ancaman agresi. Latihan mencakup latihan gabungan dan penempatan operasional senjata nuklir di wilayah Belarus. Lebih dari 64.000 personel dan lebih dari 7.800 senjata serta peralatan khusus termasuk peluncuran rudal, pesawat, kapal dan juga kapal selam dikerahkan dalam latihan ini. Tanggal dan lokasi rekaman yang dipublikasikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia tidak dapat diverifikasi secara independen. Kementerian Luar Negeri Ukraina menyebut latihan gabungan Rusia Belarusia sebagai ancaman pada sistem keamanan dunia. Tidak hanya Rusia, saudara, militer Amerika Serikat sebelumnya juga melakukan uji coba tembak 12 roket dan peluncuran bergerak di lapangan tembak kaki Gunung Fuji Jepang pada Rabu waktu setempat. Amerika Serikat mengatakan sistem HIMARS digunakan dalam serangan pembuka terhadap Iran. Sistem ini meluncurkan roket berpemandu persis baru atau maksud kami berpemandu presisi baru yang dapat mencapai target sejauh 100 mil. Did today is they started at the high point is what we call it in the tree line. They maneuvered out to a firing point. They try to stay out here as little time as possible to remain as least detectable as possible. They fired 12 rockets, and then after they're done firing, that was 2 HIMARS firing a total of 12 rockets. After each launcher is done firing 6, they will then go to their next high point to maintain that little amount of detectability. Sementara itu, saudara, video ini menampilkan cuplikan operasi perlawanan militer Hizbullah yang menargetkan platform Iron Dome milik tentara Israel di permukiman Somera di Israel Utara atau di dekat perbatasan Israel dan juga Lebanon. Serangan ini dilakukan menggunakan pesawat terbang layang yang berpatroli di sekitar Iron Dome milik tentara Israel. Sementara itu, saudara, serangan rudal Israel pada hari Kamis waktu setempat mengakibatkan rumah sakit pemerintah di Tebnine, Lebanon Selatan rusak parah. Dari rekaman yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Lebanon, nampak pecahan kaca dan puing-puing berserakan di koridor rumah sakit. Tidak hanya itu, peralatan medis dan sejumlah perabotan juga hancur. Rumah sakit juga tampak kosong dari pasien, pengunjung dan juga staf medis. Laporan media menyebutkan serangan Israel di dekat rumah sakit pemerintah ini menewaskan 2 orang dan melukai 1 orang lainnya.
Usai jeda saudara, kami hadirkan informasi Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengungkapkan rencana Bandara Kertajati di Majalengka jadi bengkel bagi pesawat Hercules C-130 Amerika Serikat. Lalu apa untung rugi penggunaan Bandara Kertajati di Majalengka untuk bengkel pesawat Hercules ini? Kita bahas usai jeda.